Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para sesepuh, para pengurus masjid, mushola, mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan segala hajat kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bisa mengumrohkan dan bisa menghajikan kita punya orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tempat yang sangat dimuliakan Allah, yaitu khairul biqa al masajid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Ini masjid musola. Masjid atau musola sebenarnya sama. Saya cuma mancing aja. Masjid dan musola nggak ada bedanya, cuma di Indonesia dikatakan musola. Masjid buat sembahyang Jumat, musola bukan buat sembahyang Jumat. Kalau di negeri Arab atau di Hadramut nggak ada musola, namanya masjid. Yaitu iseng tempat dari kata saja dari yasjudu usjud, ya masjid tempat sujud. Cuma kalau masjid yang jadi tempat sujud ini dijadikan untuk sembahyang Jumat, berkumpulnya manusia, dikatakan jami', jamaah berkumpul. Masjid jami' berkumpul untuk sholat Jumat. Yang tidak buat sholat Jumat cukup namanya masjid. Biar gak rancu di Indonesia, maka yang gak sembahyang Jumat dinamakan musola. Kalau kita mau lihat umat Islam di Indonesia, bukan dari semarak maulid. Mau lihat kekuatan umat Islam bukan dari Isra Mi'raj. Ini kan kita hanya mengagungkan Nabi, tapi yang dibutuhkan oleh Nabi kepada kita umatnya adalah melaksanakan perintah, melaksanakan akhlak beliau dalam keseharian. Itu yang perlu. Nabi nggak ada yang puji, Nabi nggak ada yang salawatin, tetap terpuji. Yang butuh adalah kita kepada Nabi, bagaimana kita mengaplikasikan, meneladani akhlak beliau. Dari mana yang sudah 1400 tahun? Melalui guru-guru yang kita bisa teladani di sekeliling kita. Itu yang perlu. Sehingga begitu semarak majlis-majlis maulid, bahkan di jalan, di lapangan, di musola, di masjid, konvoy, dan sebagainya. Apa yang terjadi di negeri Republik Indonesia? Kemerosotan akhlak dan mental gak bisa dipungkiri, mulai dari pejabat sampai yang dikatakan guru-guru agama, yang dikatakan anak-anak majelis taklim, jago berselawat tapi emak bapaknya ngelawan. Nabi akhlaknya paling memuliakannya orang tua. Tuh, Bu, mau teladani Rasul? Mau gak? Biar menjadi orang yang sangat setia kepada sang suami. Bagaimana Siti Khadijah kepada baginda Nabi besar Muhammad? Begitu. Contoh masjid, Nabi nggak tinggal sembahyang di masjid. Nabi tidak tinggal sembahyang di masjid karena beliau rumahnya dekat masjid. Maka kalau saya katakan tadi di awal, kekuatan umat Islam bahkan dari semarak maulid, bagaimana sembahyangnya umat Islam di dalam masjid, bil khusus yang paling afdol di antara sembahyang sholat subuh. Kira-kira di musolah nih, warganya yang di sekeliling musolah ada 300, kira-kira ada gak 300 orang yang sembahyang subuh? Orang-orang di luar Islam melihat dari sana, oh berarti umat Islam gak kompak. Paling satu sap, dua sap ya? Dua sap. Kalau di Ciawi, alhamdulillah, saya tinggal di Ciawi, alhamdulillah kalau di Ciawi sampai 20 sap. Cuma berjejernya sapnya bukan nyamping ke depan, maju ke depan. Sama aja sebenarnya. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabagi, ya begitu-begitu juga.
sangat-sangat mengenaskan kita sebagai umat Islam. Terus satu. Kemudian kita bicara lagi rumah tangga. Sudah terjadi yang dikatakan umat Islam. Saya bicarakan umat Islam, mau berbicara umat yang lain. Karena saya dididik oleh guru saya tidak mencela agama orang lain, tidak mencela Tuhan orang lain. Kita hidup di Indonesia beraneka macam suku, ragam dan budaya, beraneka macam yang ada di negeri Republik Indonesia. Islamkan orang Islam, jangan Islamkan orang dan di luar Islam. Jangan paksakan orang untuk masuk ke agama Islam. Kita contohkan tauladan Rasul. Berapa banyak dan berapa ribu orang masuk ke agama Islam karena melihat akhlakul karimah dari apa yang ada kepada baginda Nabi Muhammad. Contoh suri tauladan tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad. Kita contoh dari rumah tangga kita. Kan kalau baru kawin ngomongnya ayang-ayangan, bener gak Bu? Nih orang kita nih, karena kita mayoritas, jadi kita bicaranya orang jangan bicara orang lain. Orang Islam mengislamkan orang Islam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fadzakir, berilah peringatan, kasih tahu tentang agama Allah, beri peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jawab dari inna, sesungguhnya, khobar dari inna, sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam. Karena orang Islam berapa banyak dikasih peringatan agama, dipertakuti oleh agama tentang adab Allah Ta'ala, senang derek, tidak ada perubahan. Anda tidak sholat, adab neraka. Anda durhaka sama orang tua, neraka. Tetap aja durhaka. Kenapa manusia ini? Karena nggak punya iman. Kalau orang yang punya iman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu jelas hanya bermanfaat kepada orang yang mukmin. Nih kita duduk di sini, kalau kita punya mukmin, ketika diperdengungkan, diberitahukan tentang adab Allah Ta'ala, tentang sholat misalnya, kemudian kita nggak sholat, ada iman, kita akan menangis menyesali diri kita kepada Allah Ta'ala. Itulah manfaatnya peringatan agama kepada orang yang mukmin. Jadi nggak usah bicarakan agama orang. Nah, kita karena mayoritas umat Islam, apa yang terjadi? Yang korupsi orang yang merampok orang, bahkan yang bunuh anaknya, yang bunuh bapaknya orang saya katakan orang Islam, bukan Muslim. Kalau Muslim, kalau kita belajar ilmu alat, itu orang Islam. Islam ini nama agama. Muslim adalah orang yang melaksanakan perintah agama Islam, itu Muslim. Kalau orang Islam adalah orangnya di Islam, tapi perilakunya, ibadahnya belum menunjukkan dia seorang Muslim. Beda. Kalau orang-orang yang bagus adalah Muslim yang melaksanakan perintah Allah, tapi yang maksiat banyak orang hanya KTP-nya Islam. Buktinya kita warga banyak orang Islam, tapi apakah mau datang ke musola? Apakah mau datang ke masjid? Apakah dia sholat? Apakah dia tetap dalam keadaan lurus istiqamah? Apakah dia orang yang bisa menjaga harmonis rumah tangga? Apakah dia orang yang menjalani akhlak Rasul? Belum tentu. Nah, jadikanlah momen maulid ini untuk kita kembali kepada apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menteladani baginda Nabi Muhammad. Contoh, kalau mau hidup tenang, praktekkan dalam keseharian. Saya nggak mau bicara yang tinggi-tinggi Pak, karena saya ini orang yang masih bodoh. Ibaratnya kalau agama ini dalam sekolah umum saya masih SD. Bapak juga taruh deh kita SD. Yuk kita ngomongin ilmu-ilmu tentang SD. Paham? Sekarang banyak orang nipu. Ilmunya SD ngakunya SMP, apalagi ngakunya anak kuliah. Bicara di depan audien yang masih SD, bicaranya tentang kuliah, nyambung nggak kira-kira? Contoh, amalan yang hebat tahajud, luar ya. Kenapa saya nggak berani bicara tahajud? Karena saya belum tentu ngamalin. Mungkin sekali-sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Yang saya masih pertahankan bagaimana saya menjaga sholat subuh saya nggak kesiangan. Itu aja dulu. Sekarang saya ceramah pada saudara, ya saudara-saudara, lihat Rasulullah kakinya bengkak sholat malam bengkak, Masya Allah. Tapi sadarkah di depan kita, jangankan tentang sholat yang
Paham tuh? Makanya orang sekarang pintar maulid muter di mana-mana, aman nyanyi lawan, makan ngatur, nyak ikan asin mulu, nyak sayur asam mulu, padahal nggak pernah kasih duit sama orang tuanya. Orang yang bijaksana lihat Rasulullah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, nggak makan 3 hari untuk umatnya. Pulang ke rumah ada makanan dimakan, gak pernah bertanya makanan apa ini dan itu. Nabi makan apa yang ada di hadapannya dan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada di hadapannya. Baik, paling gampang nih, air minum. Kalau kita belajar hadis, kita belajar sirah Nabi, Nabi tidak pernah minum diri. Kalau di sini ada dokter boleh tanya, bagus minum diri apa duduk? Duduk. Apa yang diajarkan Rasul adalah semuanya adalah sehat. Apa yang diajarkan Rasul semuanya adalah ahli, menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Tidak ada yang dibawa Rasul menjadi dampak mudarat dan dampak penyakit. Artinya apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya senang, akhirat senang. Itu yang kita mau. Surga ngomong enak, tapi di dunia penyakitan enak. Di rumah berantakan enak. Genteng bocor, berantem sama bini, 4 bulan anak belum bayaran, kontrakan belum dibayar, enak gak? Gara-gara gituan tuh ngebunuh, gara-gara gituan tuh ngelacur, gara-gara gituan dijual minuman keras. Nah, perbaiki dulu nih hal-hal demikian kalau kita ingin melanjutkan cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan paham nih. Contoh air, kalau kita benar pengikut Rasul, minum air jangan diri. Berapa banyak yang dianggap seorang mubalik, seorang guru agama, minum diri, makan diri. Bahkan kita melaksanakan perkawinan, makan minum diri. Mana lagi kita lihat orang-orang dulu bikin perkawinan dengan bangku, sekarang nggak pakai bangku. Kalau pakai jubah kan lucu makan nongkrong, nggak seru. Mau nggak mau ikutin adat istiadat Yahudi. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindak, kalau kita tahu seorang ulama besar, itu saya dengar ceramahnya sudah berbicara. Kita teriak-teriak Kristen, kita sedang Kristenkan anak bini kita. Kita teriak-teriak Yahudi dan kita hina Yahudi. Kita sedang didik anak dan bini kita menjadi Yahudi. Paham? Mendidik anak kita menjadi Yahudi dan Nasrani bukan dengan mendidik dia jadi keluar dari agama, tapi perilaku akhlak Yahudi yang dicontohkan di rumah tangga kita. Semua asalnya dari kebudayaan, bukan agama. Kita sering dengar itu dengungkan ayat Allah Ta'ala, apa? Walan taradu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ay makna millatahum, Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kalian kecuali akan mengikuti milah. Ay milah bukan bentuk agama dalam kepercayaan. Milah ini adalah bahasa Arabnya agama berbentuk kebudayaan. Jadi Yahudi dengan televisinya bukan mendidik Anda supaya keluar dari la ilaha illallah. Anda tetap la ilaha illallah, Anda tetap mengaku umat Rasulullah, tapi sementara akhlak kalian seperti akhlak Yahudi. Ketika mati tidak membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang kita dengan maulid, tapi Nabi nggak ngakuin kita. Ini yang serem. Saya ceramah nggak ada bangga-banggain buat umat Nabi. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi, tapi pernahkah kita bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, aku apakah umatmu? Karena dalam satu hadis nanti banyak orang yang teriak, nahnu min ummatik ya Rasulullah, kami ini dari umatmu ya Rasulullah. Rasul nggak lihat ada tempat sujud, nggak ada bekas sujud. Rasulullah, Allah sudah jauhkan dari orang tersebut. Kata Rasul, lasta min ummati, kalian bukan daripada umatku. Muka yang mana, badan yang mana yang kita siapkan untuk menghadap neraka Allah Ta'ala tak kala tak ada syafaat Nabi. Ini yang serem. Kalau kita mati benar jadi umat Nabi, saya nggak bakal cerita, karena saya yakin Nabi nggak bakal bohong. Nabi sudah katakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang punya dosa besar dari umatku. Jadi kalau kita nggak punya dosa, udah nggak kesapa termasuk surga. Nabi bela dari umatnya yang punya dosa besar. Nabi bela. Sekarang bertanyalah kepada diri kita, sanggup gak sampai kita meninggal tetap menjadi umat Nabi? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau bicara gampang enak, tapi pertanyaan, siap gak kita tetap memegang sebagai umat Nabi dalam mati kita?
Kalau tidak, jangan harap akan dapat syafaat Nabi. Contoh yang kecil-kecil dulu amalkan. Nabi kasih tahu lagi, peringati. Bu, peringati nih. Inna syaitan ya'kul wa yashrab bi shimali. Sesungguhnya syaitan yang rajim, kuntilanak, genderuwo, ini kan dunia lain ngetop banget nih. Bohong itu semuanya, mainan. Sesungguhnya syaitan makan, minum dengan tangan. Setan minum dengan tangan, makan dengan tangan. Kira-kira kalau ibu lihat laki ibu makan, apalagi minum pakai tangan kiri, berarti ibu lihat. Kalau bapak-bapak lihat istrinya lagi minum diri sambil pakai tangan kiri, berarti ibu lihat, bapak-bapak lihat ibu. Bukan saya yang ngomong tuh. Tuh, dari situ. Pernah gak kita masuk kamar mandi mengingatkan? Nabi ajarkan dengan langkah kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, masuk musola masjid dengan kaki kanan, nanti keluar dengan kaki kiri. Apakah itu sudah kita amalkan? Belum lagi doa-doanya. Orang yang demikian mencontoh, itulah orang yang hakikatnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih makna cinta? Anak muda tahunya cinta, makan ingat kamu, minum, tidur ingat. Lah itu cinta Rasul begitu loh. Mau tidur ambil wudhu, kemudian cari kiblat arahnya sebelah mana. Letakkanlah lambung kita kanan menghadap kiblat dengan miring. Pernah nggak kita begitu? Kemudian baca-baca yang diajarkan Nabi, baca kulhu, baca mu'awwadatain, kul a'udzu falaq wal nas, kemudian tiup di tangan kita, sekat semua, insya Allah nggak ada temu syaitan yang goda kita. Pernah nggak kita lakukan? Itu dasar-dasar yang dulu kita masih kecil belajar dari guru-guru kampung. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kita hanya didengungkan dengan selawat. Kita didengungkan Nabi siapa? Lo siapa? Paham nggak? Paham ini? Nabi Muhammad tidak ada bandingannya. Tidak satu pun makhluk yang bisa meninggikan melebihi dari akhlak Nabi. Kalau ada lagi berarti ada Nabi dong. Allah spesialkan, tidak ada yang sanggup. Jadi yang kita teladani nggak bakal bisa sampai Nabi. Kita 1% Nabi yang nggak terhitung dengan persenan. Contohlah yang satu menjadi dua, cari orang yang di atas kita. Siapa yang kita teladani? Ayah kita, ibu kita, bapak kita, guru kita. Tentunya mereka adalah orang yang benar belajar ilmu agama, menteladani guru-gurunya, menteladani guru-gurunya, menteladani guru-gurunya. Saya punya murid, saya ajarin tentang Rasul bagaimana, ngamalin juga kagak. Anda lihat bagaimana kehidupan Anda dengan istri Anda. Bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda? Bagus yang diambil, nggak bagus yang dibuang. Istilahnya. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau belajar. Saya bicara, dengan kita mencontohkan, berusaha dengan guru-guru kita untuk bisa menjadi teladan buat istri kita untuk jadi teladan buat anak kita. Sumpah nggak bagus kita ngomong sumpah. Istri saya dengan muka yang cerah, redo, manggilkan Habibi. Sampai sekarang 12 tahun, ayang-ayang tetap. Kalau kita kan sekarang kalau udah beda ngomongnya. Disuruh nikah lagi. Ada gak kira-kira istri yang boleh nikah lagi nih? Lakinya. Mana berapa? Saya janjikan surga. Saya gak buai dengan sisi solihah begini-begini, kakinya suruh kawin, dan tidak pernah. Apalagi saya ancam dan intimidasi dengan pistol dengan segalanya. Tidak. Anda sebagai suami tunjukkan kepercayaan kepada sang istri. Sehingga sang istri nggak takut, baru lo kawin 2, 4, 100 kawin, nggak bakal hilang namanya kecintaan. Cinta tidak ditakar ya. Cinta Anda sama Anda 100%, mustahil bohong. Saya cinta istrimu, saya cinta istri dan cinta ibu saya, tidak pakai persen. Kalau saya cintai ibu saya 100%, ketika kawin dengan seorang perempuan, berarti saya cintai perempuan ini 100%, ibu saya hilang dong. Benar nggak? Saya cintai 50, berarti ibu saya cuma dapat 50. Cinta saya kepada mereka tidak terhingga. Bagaimana cinta kita kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang perlu adalah intinya saya bilang pembuktian, ya, ini anak-anak selawat nih. Jangan pintar selawat juga, tapi pengamalan dan keseharian. Bisa nggak lawan sama nyak bapak? Masih lawan kan?
Masih tukang nipu kan? Kelihatan muka-mukanya. Bagaimana manusia-manusia ini anti dihargai Rasulullah? Nih, kalau mau ikutin akhlak Nabi nih ya, kan kita disuruh ikutin apa? Akhlak kiai, ulama, habib di mana? Ikutin saudara akhlak Nabi. Tapi nggak dikasih tahu jalannya bagaimana. Sama tuh sama orang pemerintah, hanya bilang rakyat kita dalam keadaan begini, tapi nggak pernah dikasih jalan. Sampai sekarang mana? Yang ada korupsi. Saya kasih hadis terakhir karena saya mau jalan lagi. Sinfani alam nas, dua golongan manusia. Faida saluha saluhan nas, faida fasada fasadan nas. Apabila dua golongan ini baik, insya Allah manusia, bukan umat Islam lagi, manusia berarti beragam di Indonesia akan jadi baik. Faida fasada fasadan nas. Apabila buruk, buruk ini manusia. Al ulama wal umar. Ini dua rusak sudah. Tidak mencontohkan akhlakul karimah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Nih, kalau Anda kasih contoh bukan dengan retorika kayak pejabat, sama, tapi dengan akhlakul karimah. Lihat Nabi 2 bulan di kandungan ditinggal sama inyaknya, paham? Kemudian 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Pak, tahu gak namanya cinta? Paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah demikian? Kan yang kita tahu orang yang dicintai kan dimanja-manja, dia elus-elus. Mestinya Nabi keluar dengan ibu yang sehat, bapak yang sehat, kaya raya dan sebagainya. Tapi apa? 2 bulan gak lihat bapaknya, baru di kandungan ibu meninggal ayahnya. 6 tahun lagi lucu-lucu meninggal ibunya. Hidup dengan pamannya, dengan kakeknya 2 tahun, meninggal kakeknya. Umur 8 tahun diasuh oleh Abu Thalib, orang miskin. Sehingga Nabi usia begitu udah nyari kayu kering, merah kambing, nyari upah, ngangon kambing, nyari upah. Arah sini mau gak? Saya tanya, warung aja malu, ngaku umat Nabi. Warung mah malu, dinyak nyuruh lagi kan malu. Nabi nyari kayu bakar, Nabi nambal sendal sendiri, Nabi nimba untuk nyari sesuap makan dari orang Yahudi. Kita anak muda sekarang disuruh kerja ogah, disuruh nimba ogah, ngaku umat muter-muter mau jago banget. Nabi gak lihat yang begitu. Yang Nabi lihat ada pelaksanaan. Nabi seorang yang utama, diutamakan Allah, berbuat hal yang demikian. Kita siapa? Kaya kagak, keturunan mulia kagak, tapi nggak mau berbuat. Kenapa? Malu. Satu, kami nggak diikhlasin kepada Allah. Orang manusia kalau masih memandang manusia tidak ikhlas, paham tuh? Ya, malu karena manusia. Padahal yang Anda lakukan tidak akan turun derajat di sisi Allah Ta'ala. Apapun yang Anda lakukan, selagi Allah ridho, apapun bentuknya, penderitaan, cacian, makian seperti diambil Rasulullah, tidak menjadikan Rasulullah hilang derajatnya di sisi Allah, karena tetap kecintaan Allah. Tapi Anda cari puja-puji simpati sama manusia dengan kekayaan, dengan jabatan, kalau hina kepada Allah Ta'ala, tetap akan terhina nanti pada akhirnya. Paham itu? Jadi yang kita perlukan adalah perjalanan Nabi, pembuktian. Yuk. Jadi artinya cinta itu bukan dengan elus-elus, dengan manja-manja. Cinta itu adalah dengan penderitaan. Itulah namanya cinta. Allah kasih demikian kepada Rasulullah karena Allah buktikan cintanya kepada Rasul. Karena dengan begitu baru kelihatan orang ini benar gak cinta sama Allah. Sakit gigi kita 1 RT tahu. Paham gak? 1 RT tahu. Nabi nggak pernah cerita hal-hal demikian. Jadi kalau kita benar contoh mau Nabi, yuk kita laksanakan. Anak muda, ayo kerja. Anak muda, jangan malu ojek. Anak muda, jangan malu nyari kayu. Anak muda, jangan pernah terhina dengan kerjaan Anda. Selama kerjaan itu tak ada hinanya di sisi Allah. Selama tidak mencederai agama Anda, kerja Anda lakukan apapun juga bentuknya. Anda gelar dagangan dulu. Paham tuh? Ya, jangan pernah malu. Inilah manusia di akhir zaman, nyari puja-puji simpati dari manusia. Maka saya mau cerita akhlak Nabi, mau Pak. Satu contoh akhlak Nabi, jalan lewat depan rumah orang buka jendela, nggak ada menamai Nabi, diludahin, dilihatin. Tuh, ada gak orang situ gini?
Bapak kamu sholat dan yakin ada yang ludahin, enggak kan? Maka saya nggak mau bicara. Kenapa? Takut saya di jalanan ada yang ludahin marah-marah. Orang tes, Habib ngomongin, Habib nggak marah-marah. Katanya cinta Nabi, kok diludahin marah? Ayo. Maka saya nggak mau bicara yang teologi dia Nabi, nggak mampu. Kalau baca kitab Maulid Pak, ulama besar aja nggak mampu untuk misalkan Nabi sungguh mulia akhlaknya, apalagi saya orang kotor. Jadi yang kita jalanin yuk, yang Nabi pernah jalanin. Ayo nimba yuk bersihin masjid yuk bersihin lingkungan yuk kerja bakti, itu ajaran Nabi. An-nadhafatu minal. Ayo. Jadi semuanya intinya kembali kepada hal-hal yang kecil, jangan dianggap ringan. Dan cinta itu bukan dengan puja-puji, tapi cinta itu adalah alasannya adalah penderitaan. Jadi bapak ini selama ini menderita tapi tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah itulah yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Dan bukan hanya retorika, tapi pelaksanaan amal dalam keseharian. Mulai dari minum, bersenggama, bersetubuh, berkelakuan, berakhlak kepada tetangga, orang tua, guru, teman, istri, suami, dan sebagainya. Yuk belajar dari akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utarakan akhlakul karimah, karena adab bagian dari ilmu. Tapi berapa banyak orang berilmu tidak beradab, itu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, kiai dan sebagainya, bukan tidak mengurangi rasa hormat. Saya harus bersegera lagi karena sudah ditunggu janji. Ya, jam 10:30, jam 11 saya harus naik lagi ke Priok, ke Pelumpang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Al Habib Faisal bin Aqil Al Haddad